Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Arfiana Sela Arifin, biasa dipanggil Sela, dari jurusan Administrasi Niaga, Prodi D4 Administrasi Bisnis. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi tentang fungsi pengorganisasian sebagai bagian dari tugas mata kuliah pengantar manajemen. Hari ini kita akan bahas lebih dalam mengenai apa itu pengorganisasian, kenapa ini penting, pilar-pilarnya, dasar departementalisasi, dan juga melihat contoh struktur organisasi secara sederhana. Saya akan berusaha menjelaskan secara santai dan mudah dipahami, seperti kita lagi diskusi bareng di kelas. Baik, di sini ada kutipan yang bagus banget. Organizing is not about control, but about creating clarity, so people can perform at their best. Artinya apa? Pengorganisasian bukan mengontrol orang, bukan soal aku bos, kamu bawahan, tapi tentang menciptakan kejelasan. Tugas apa, alurnya apa, siapa bertanggung jawab ke siapa. Orang cuma bisa perform maksimal kalau mereka jelas tujuannya. Baik, kita ke pokok pembahasan selanjutnya, yaitu konsep dasar pengorganisasian. Kalau dijelaskan secara sederhana, pengorganisasian itu proses menyusun dan mengelompokkan pekerjaan supaya tujuan tercapai dengan cara yang paling logis. Di sini ada 4 komponen penting. Pertama, menyusun dan mengelompokkan pekerjaan. Jadi, pekerjaan besar dipecah jadi bagian kecil supaya bisa dikerjakan lebih efektif. Yang kedua, menentukan tugas dan tanggung jawab. Tugas itu seperti apa yang harus dikerjakan, dan tanggung jawab itu siapa yang memastikan pekerjaan itu selesai. Dua hal ini ya sering dikacaukan. Yang ketiga, menetapkan hubungan kerja. Ini menentukan siapa berhubungan dengan siapa. Kalau alur hubungan nggak jelas, keputusan bisa makin lama. Keempat, membentuk struktur organisasi. Nah, bagan organisasi contohnya itu sebenarnya bukan cuma pajangan, itu peta. Tanpa peta, organisasi bakal hilang arah. Baik, kita ke pokok pembahasan selanjutnya. Mengapa pengorganisasian itu penting? Di sini ada 3 poin di slide. Ini intinya menjelaskan bahwa pengorganisasian itu bukan sekedar membagi kerja, tapi membangun fondasi agar kerja bisa berjalan mulus. Baik, poin yang pertama, efisiensi kerja. Ini terjadi saat setiap orang memegang tugas yang spesifik, sehingga alur kerja jadi lebih cepat, fokus, dan tidak saling tumpang tindih. Yang kedua, sumber daya yang optimal. Hal ini tercapai ketika pembagian beban kerja dibuat seimbang, sehingga waktu, tenaga, dan fasilitas bisa dipakai dengan tepat. Dan poin yang ketiga, konsistensi arah dan tujuan. Kondisi ini muncul ketika semua divisi mengikuti struktur yang sama, sehingga langkah mereka tetap sejalan menuju tujuan organisasi. Baik, selanjutnya kita akan pindah ke pokok pembahasan yang baru, yaitu 4 pilar pengorganisasian. Nah, 4 pilar ini seperti rangka bangunan. Yang pertama, pembagian kerja. Pembagian kerja adalah proses membagi tugas besar menjadi bagian kecil yang dikerjakan orang yang tepat agar pekerjaan lebih cepat, rapi, dan tidak saling tumpang tindih. Yang kedua, departementalisasi. Departementalisasi adalah cara mengelompokkan tugas yang sejenis ke dalam divisi tertentu supaya koordinasi lebih mudah dan alur kerja lebih teratur. Ketiga, hierarki wewenang. Hierarki wewenang adalah sistem garis komando yang menentukan siapa memberi instruksi dan siapa bertanggung jawab, sehingga keputusan tidak saling berbenturan. Yang keempat, koordinasi. Koordinasi adalah upaya menyelaraskan aktivitas antar bagian agar semua divisi bergerak dalam ritme yang sama dan tidak saling mengganggu. Baik, kita pindah ke pokok pembahasan selanjutnya, yaitu dasar-dasar departementalisasi. Saya mendapatkan 5 dasar-dasar departementalisasi. Yang pertama berdasarkan fungsional, yang kedua berdasarkan produk, yang ketiga berdasarkan pelanggan, yang keempat berdasarkan wilayah, dan yang terakhir, yang kelima, berdasarkan matriks. Baik, yang pertama berdasarkan fungsional. Artinya, pekerjaan dikelompokkan menurut bidang fungsi kerja seperti keuangan, pemasaran, produksi, dan sumber daya manusia. Penjelasan contohnya akan ditunjukkan melalui bagan nanti.
Yang kedua, berdasarkan produk. Artinya, pekerjaan dibagi menurut jenis produk yang dihasilkan. Misalnya, divisi minuman fokus pada seluruh kegiatan produksi dan pemasaran minuman. Sedangkan divisi snack hanya mengelola produk cemilan. Itu adalah contoh kecil dari berdasarkan produk. Nah, yang ketiga, berdasarkan pelanggan. Artinya, pekerjaan dikelompokkan sesuai karakteristik pelanggan. Misalnya, tim retail melayani konsumsi individu, tim bisnis melayani UMKM, dan tim korporat menangani perusahaan besar. Yang keempat, berdasarkan wilayah. Artinya, pembagian kerja dibuat berdasarkan area geografis. Misalnya, perusahaan membagi tanggung jawab ke beberapa wilayah. Ada wilayah Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, dan bagian Indonesia bagian timur. Baik, selanjutnya berdasarkan matriks. Artinya pekerjaan dibagi melalui dua jalur sekaligus, yaitu fungsi dan proyek atau produk, sehingga seseorang karyawan berada pada divisi fungsinya namun juga bertanggung jawab pada proyek tertentu. Contoh bagannya akan dijelaskan nanti. Baik, di sini ada contoh bagan berdasarkan fungsional. Teman-teman, kalau kita lihat bagian fungsional, di bagian atas ada direktur utama, lalu ada langsung ke beberapa manajer sesuai bidangnya, ada keuangan, produksi, pemasaran, dan sumber daya manusia. Jadi di struktur ini setiap divisi fokus pada tugasnya masing-masing. Makanya alurnya ini jelas dan gampang dikendalikan. Selanjutnya ada contoh bagan berdasarkan matriks. Sedangkan di bagian matriks ini, teman-teman bisa lihat strukturnya lebih rumit karena terbagi dua arah. Ada fungsi dan produk. Ada manajer fungsionalnya, tapi ada juga lini produk seperti susu, sabun, pasta gigi, dan mie instan. Artinya satu karyawan bisa bekerja di fungsi tertentu, tapi sekaligus terlibat di proyek produk tertentu juga. Nah, model ini cocok buat perusahaan besar yang punya banyak variasi produk. Jadi, kesimpulannya teman-teman, pengorganisasian itu bukan sekedar teori yang ada dalam buku manajemen. Ini adalah hal yang sering kita temui setiap hari, baik di kampus, di organisasi, maupun di dunia kerja. Saya sendiri pernah gagal dalam sebuah proyek hanya karena tidak punya pengorganisasian yang jelas. Dan saya yakin banyak dari kalian juga pernah berada dalam situasi yang mirip. Sebelum saya tutup, saya ingin mengajak kalian refleksi sebentar. Pernah nggak ikut organisasi atau kerja kelompok yang akhirnya berantakan karena job desk-nya itu nggak jelas atau semuanya bingung siapa yang harus melakukan apa? Nah, itu adalah contoh paling sederhana kenapa pengorganisasian itu penting. Tanpa struktur yang jelas, kerja yang rame-rame justru bisa bikin makin kacau. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai fungsi pengorganisasian. Terima kasih banyak atas perhatian teman-teman. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua dan memahami bahwa pengorganisasian bukan hanya sekedar konsep, tetapi fondasi yang membuat alur kerja berjalan dengan efektif, terarah, dan nyaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.